Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah TOEFL Preparation 1 yang beranggotakan Ana Nur Sofiana, NIM 003, Isa Yuliantika, NIM 013, Istiqomah, NIM 015, Fami Nur Ihsan 085. Kami akan menjelaskan materi mengenai pronouns, yaitu subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, possessive pronouns, dan appositive. Yang pertama, A. Mengenai pengertian pronouns. Pronoun merupakan kata yang berfungsi untuk menempati posisi kata benda atau menggantikan kata benda. Dalam sebuah kalimat, kita dapat menggunakan pronoun untuk menggantikan noun. Contohnya, Nita is a college student. She is majoring English education. Nah, pronounnya di sini adalah she. Nah, kata she ini menggantikan noun Nita, di mana she berarti dia perempuan, yaitu Nita adalah nama perempuan. Pronoun atau kata ganti ini dalam bahasa Inggris mengalami perubahan sesuai dengan jabatan atau posisinya. Ada yang menjadi subjek, ada yang menjadi objek, ada yang menjadi kepemilikan sifat, kepemilikan objek, dan juga diri. Yang pertama yaitu subject pronouns. Subject pronouns adalah pronominal yang dapat digunakan sebagai subjek dalam kalimat. Di antaranya ada I, you, she, he, it, you, we, they. Contohnya, it is my cat, ini kucing saya, di mana it ini menggantikan kata kucing. Yang kedua ada object pronouns. Object pronoun di antaranya ada me, you, her, him, it, you, us, dan juga ada them. Contohnya, she doesn't know me, dia tidak mengenal saya. Nah, kata gantinya adalah me. Me ini berarti saya. Yang ketiga adalah possessive adjective pronoun, di mana possessive adjective ini hanya digunakan jika ada nomina yang mengikutinya. Di antaranya ada my, your, his, her, its, your, our, dan juga ada their. Contohnya, they are my friends, mereka adalah teman saya. Kata they ini menjadi possessive adjective dari friends. Yang keempat yaitu possessive pronoun. Possessive pronoun ini menandakan kepemilikan yang digunakan tanda diikuti oleh nomina. Di antaranya ada mine, yours, his, hers, its, yang berarti it is, kemudian ada ours, yours, theirs, dan juga antos. Example, this book is mine, that one is yours. Buku ini punya saya, yang itu punya kamu. Nah, kata mine di sini menandakan kepemilikan, yaitu punya saya, dan yours itu punya kamu. Yang kelima, reflexive pronoun. Pronomina refleksif biasanya itu muncul setelah verba. Adanya pronominal ini mengisyaratkan bahwa subjek juga berperan sebagai objek. Di antaranya ada myself, yourself, herself, himself, itself, yourselves, ourselves, themselves. Example, I teach myself how to cook. Saya belajar sendiri bagaimana memasak. Myself ini yang berarti belajar sendiri, jadi menandakan saya sendiri. Ada lagi contoh, don't hurt yourself with that knife. Jangan kamu lukai diri sendiri dengan pisau itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isa. Jenis-jenis pronoun. Di sini ada 8 jenis pronoun. Yang pertama yaitu ada personal pronoun. Personal pronoun sendiri merupakan kata ganti untuk orang, hewan, benda, atau hal-hal yang bersifat spesifik. Contohnya, he is my father.
He di sini merupakan pronoun yang menerangkan kata ganti untuk orang. Kemudian yang kedua ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun merupakan kata ganti yang menggunakan parameter jumlah dan jarak. Contohnya yaitu, "This is the most interesting novel I have ever read." Ini novel paling menarik yang pernah saya baca. Dalam contoh ini berarti sebelumnya sudah membaca beberapa novel yang merupakan menerangkan tentang parameter jumlah. Kemudian yang ketiga ada interrogative pronoun yang merupakan kata ganti yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya, "Who is that girl?" Siapa anak perempuan itu? Who di sini sebagai pronounnya. Kemudian yang keempat ada relative pronoun. Relative pronoun sendiri merupakan kata ganti yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan relative clause yang menerangkan noun. Contohnya, "The packet which was sent a week ago has arrived." Paket yang dikirim seminggu lalu telah diterima. Which di sini sebagai pronounnya. Kemudian yang kelima ada indefinite pronoun yang merupakan kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum yang sifatnya tidak spesifik. Contohnya, "You did everything right." Kamu melakukan semuanya dengan benar. Everything di sini sebagai pronoun yang memiliki sifat umum. Kemudian yang keenam ada reflexive pronoun yang merupakan kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb suatu kalimat. Contohnya, "I'm going to buy myself new jeans." Myself di sini sebagai pronounnya. Kemudian yang ketujuh ada intensive pronoun. Intensive pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada noun yang mendahulunya. Contohnya, "I promise myself not to corrupt the project." Saya berjanji pada diri saya tidak akan mengkorupsi proyek tersebut. Dalam kalimat di sini kan berupa memberikan penekanan. Kemudian yang terakhir ada reciprocal pronoun yang merupakan kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama satu sama lain. Contohnya, "They love each other." Mereka saling mencintai. Each other sini sebagai pronounnya. Selanjutnya adalah positive. Appositive adalah kata berupa noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan noun atau pronoun lain dalam sebuah kalimat. Kata ini seringkali didampingi oleh modifier atau kata yang menerangkan appositive, membentuk appositive phrase. Example, "Our friend Joe just become a new father." Appositive berupa noun. Karena our friend sebagai subjek dan Joe sebagai appositive yang berbentuk noun. Our friend dan Joe pada kalimat tersebut adalah orang yang sama. Namun, Joe berfungsi sebagai frasa appositif yang mengaposisi our friend. Yang kedua, "My brother, a chemical engineer, is very diligent." Ini adalah appositif berupa noun phrase. Karena a chemical engineer adalah frasa appositif yang menerangkan my brother. Makna informasi dari appositif. Yang pertama, restrictive atau essential appositif, yaitu informasi yang dibawa oleh appositif tidak dapat dihilangkan. Jika dihilangkan, maka maknanya tidak jelas. Yang kedua, ada non-restrictive atau non-essential, di mana informasi yang dibawa oleh appositif dapat dihilangkan tanpa menyebabkan makna kalimat tidak jelas. Ada beberapa posisi appositif. Yang pertama adalah sebelum noun. Example, a famous scientist, Niels Bohr, advocate the peaceful use of atomic energy. Appositifnya adalah a famous scientist dan subjek nounnya adalah Niels Bohr. Kemudian, posisi yang kedua adalah setelah noun. Example,
Niels Bohr, a foremost scientist, advocated the peaceful use of atomic energy. Niels Bohr sebagai subjek dan a foremost scientist sebagai a positive dan berupa non-phrase. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk sebelum noun ada a foremost scientist, kemudian koma, Niels Bohr, dan setelahnya tidak ada koma. Berarti a positifnya adalah yang a foremost scientist. Tetapi untuk yang setelah noun ada Niels Bohr, a foremost scientist, Nah, karena ada 2 koma, maka a positifnya adalah a foremost scientist. Tetapi untuk yang terletak sebelum non-phrase ada contohnya. Melly, her daughter act so rude to her siblings. Nah, a positifnya tetap yang Melly. Mengapa demikian? Karena her daughter ini termasuk yang non-essential atau tidak penting. Karena untuk yang setelah noun ada her daughter, Melly act so rude to her siblings. A positifnya juga yang Melly. Posisi selanjutnya yaitu tidak berada langsung setelah noun atau pronoun atau delayed appositive. Example, this is unethical behavior coming into work late and leaving early. Selanjutnya adalah frasa dalam appositive phrase. Yang pertama ada gerund phrase, yaitu frasa dengan ciri khas kata kerja berbentuk ing. Example, her hobby, singing a rock song, makes her famous in the school. Nah, appositifnya berupa gerund. Yang kedua, infinitive phrase, yaitu frasa yang memiliki ciri khas selalu diawali dengan kata to. Example, my dream to meet my idol is also everyone's dream. Nah, appositifnya berupa infinite. Yang ketiga adalah noun atau kata benda. Example, Bali, a very far place, is going to be out holiday destiny. Appositifnya berupa noun. Nah, untuk contoh appositif dalam TOEFL, example, George is attending the lecture. Nah, untuk melengkapi kata yang kosong ada A, right now, B, happily, C, because of the time, dan D, my friend. Maka jawaban appositif yang tepat adalah my friend, karena kalimat tersebut membutuhkan subjek. Subjek berada di depan George, jadinya my friend George is attending the lecture. Oke teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pronoun. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.